ibadah. Tapi bukan berarti tidur mulu, bukan. Kita lihat secara cerdas makna tidur. Maaf nih, nun sewu. Ketika mata melek, ada dua kemungkinan aktivitas kita. Kadang dalam kebaikan, kadang terselip kealfaan. Benar apa enggak? Apa ngomongin orang dan sebagainya. Berarti kan jelek. Dan itu aktivitas orang yang melek. Tapi ketika seseorang tidur, tidurnya itu menghentikan kegiatan dia dari perkara-perkara yang Allah tidak ridho. Maka dinilai tidurnya ibadah. Wasumtuhu tasbih. Saking sayangnya Allah sama orang yang berpuasa, diamnya saja Allah hitung tasbih. Diamnya. Bagaimana baca Qur'annya? Bagaimana istighfarnya? Bagaimana tasbihnya? Bagaimana sholawatnya? Bagaimana membaca kalimat thayyibahnya? Diam aja tasbih, apalagi ibadah-ibadah yang tadi. Makanya niatkan dalam hati, semoga Ramadan tahun ini kita semua bisa khatam Quran. Karena salah satu amalan di bulan suci Ramadan yang jelas-jelas dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Baqarah 186. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran yang mulia. Saya sebagai penutup, lihat dalam doa khatmil Quran. Kan sering baca tuh, doa khatam Quran. Begitu mulianya Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Jangan salah nyebut ibu ya. Jangan corona, jangan. Qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran buat kami di dunia sebagai teman. Teman apa sih? Teman itu yang selalu seiring seperjalanan. Ke masjid bareng, makan bareng, silaturahim bareng, kondangan bareng, itu teman. Berarti apa? Jadikan Quran bacaan utama kita. Qarin, teman. Wa fil qabri mu'nisan. Dan jadikan Quran bagi kami ya Allah mu'nisan. Apa mu'nisan? Penghibur. Kan tadi dikubur sendiri. Salah satu yang menemani orang yang di dalam kubur adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Ini hadis. Ada 7 sahabat Nabi. Rasulullah itu sering mengutus para penghafal Quran. Sebutlah, ini namanya kampung apa nih? Sukmajaya. Rasul anggap Sukmajaya. Nabi mengutus penghafal Quran untuk berdakwah di Sukmajaya. Sayangnya mereka masuk ke Sukmajaya udah kemalaman. Terus mereka tidak berani membangunkan orang yang tinggal. Mereka membangun tenda. Tapi mereka tidak sadar. Tenda itu ternyata di bawahnya bekas kuburan yang sudah tidak dikenali. Begitu mereka mau tiduran, terdengar jelas oleh mereka orang yang melantunkan surat Al-Muluk. Dicari sumber cahaya itu nggak ketemu. Tapi suara itu makin jelas. Akhirnya salah satu sahabat datang kepada Rasulullah. Bertanya, ya Rasulullah, di tenda kami ada orang baca Quran, tapi orangnya nggak ada. Apakah itu jin? Rasulullah tegaskan. Rasulullah kan manusia suci. Dapat informasi dari Allah, dari malaikat Jibril alaihissalam. Yang engkau tempati itu kuburan yang sudah tidak dikenali. Dan kuburan itu orang yang ada di dalamnya adalah orang pencinta Al-Quran. Salah satunya yang sering dibaca surat Al-Muluk. Maka ketika orang yang mencintai Quran meninggal dunia, dikubur dia tidak hidup, dia terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu hebatnya tuh Al-Quran. Terus apa lagi? Wa ala sirati nuran. Dan jadikan Quran itu menjadi cahaya ketika akan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim yang tadi dibahas. Wa fil qiyamati syafi'an. Dan jadikan Quran itu nanti pada hari kiamat syafi'an. Apa syafi'an? Menjadi syafaat penolong. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran yang banyak. Karena nanti Al-Quran pada hari kiamat
dia akan mendatangi orang-orang yang membacanya, kemudian memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, syifa itu maknanya dua. Obat untuk jiwa lahir batin kita, obat untuk akal sehat kita, dan yang kedua, Quran itu menjadi syafi'an, pemberi syafaat atas izin Allah. Wa fil jannati rafiqo, dan jadikan Quran itu di surga rafiqo. Apa rafiqo? Pendamping, sahabat setia. Ya Allah, nanti orang yang baca Quran itu di surga, wujuhun yauma idzin naimah lisaiha radiyah fi jannatin. Ya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena sudah habis, wa fin nari sitron wa alan nari sitron wa hijaban. Jadikan Quran untuk kami ya Allah sitron. Apa sitron? Penghalang, pencegah daripada siksa api neraka. Orang yang senang baca Quran, api neraka nggak senang kepada orang itu. Banyak kisahnya, cuman waktu saya terbatas. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid yang berkah ini, Allah berikan kesehatan dan afiat, panjang umur dan istiqomah dalam ibadah, dan Allah luaskan pintu rezekinya. Allah muliakan perjalanan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Nanti doa dari Ustadz kita. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.